Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, hari ini harinya Tuhan, hari yang diberkati Tuhan, hari yang penuh dengan sukacita. Saya percaya Tuhan Allah hadir di tempat ini dan di rumah-rumah Bapak Ibu Saudara masing-masing untuk memberkati kita, untuk melawat setiap kita pada pagi hari ini. Terpujilah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau adalah Raja di atas segala raja, Allah yang kuasa, Allah yang penuh dengan Tuhan kekuatan. Ya Bapa, kami percaya Engkau hadir di tempat ini bersama dengan kami, bahkan di rumah-rumah kami masing-masing Tuhan. Dan memelawat setiap kami Bapa, menjamah setiap kami Tuhan. Kami merindukan hadirat-Mu, kami merindukan lawatan-Mu, kami merindukan Tuhan akan pengalaman dengan Tuhan ya Bapa. Kami merindukan perjumpaan dengan Tuhan, kami merindukan mengalami Tuhan pada pagi hari ini. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus memenuhi setiap kami Bapa. Roh Kudus tercurah atas kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Dalam anugerah-Mu Tuhan, kami dapat merasakan kasih-Mu yang besar dalam kehidupan kami Yesus. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberkati setiap kami Bapa. Engkau akan memberkati kami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami siap lebih dalam lagi untuk memuji Tuhan. Kami siap lebih dalam lagi untuk menyembah-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Bebaslah Engkau berkarya atas kami Tuhan. Kami buka setiap hati kami Bapa pada pagi hari ini. Terpujilah Tuhan. Dalam anugerah-Mu Yesus. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang menetapkan curahkan kuasa-Mu Yesus. Kau yang mencurahkan kuasa dari tahta-Mu, membangkitkan Roh-Ku selamanya. Kau Tuhanku yang terutama di hidupku, tak akan ku lepaskan.
Taruh setiap masalahmu di bawah kaki salib Tuhan. Tinggalkan di bawah kaki salib Tuhan. Dan berfokuslah kepada Tuhan. Pandang Tuhan Yesus di atas. Dialah yang layak disembah. Dialah yang layak diagungkan. Puji syukur bagimu. Haleluya. Sing praises to your name. I sing praises to your name, Jesus. Hallelujah.
percaya pada pagi hari ini tetap ada sukacita di dalam hati kita. Amin. Terpancar di dalam wajah-wajah kita pada pagi hari ini, baik yang ada di rumah-rumah, baik kami yang ada di tempat ini saat ini. Puji Tuhan, kita akan puji muliakan Tuhan. Terima sukacita surga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi
Kudus sudah tercurah bagi kami semua pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami mau diberkati melalui pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbicaralah Tuhan melalui lidah bibir hamba-Mu ya Bapa. Kami siap mendengarkan Tuhan. Kami buka telinga hati kami Tuhan, untuk kami menerima firman-Mu yang kudus Tuhan. Yesus, selamanya Engkau Tuhan kami Tuhan. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Aku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku
setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini kami boleh merenungkan firman-Mu. Karena hanya firman-Mu lah kami boleh tegak mengiring Engkau ya Tuhan. Kami menantikan kuasa-Mu dalam hidup ini, supaya kami dapat melihat keajaiban-keajaiban Tuhan di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau dengar firman-Mu dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Saudara-saudara, kekasih dalam Kristus Yesus, di mana saja Anda berada, kita akan mendengarkan firman Allah. Firman Allah yang terdapat di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Nabi Yoel pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama. Dia berbunyi begini: tiuplah sangkakala di Sion, dan berteriaklah di gunung-gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, bangsa Israel adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Karena pada waktu itu tidak ada bangsa lain yang memuji Allah. Tidak ada bangsa lain yang mengakui adanya Allah kecuali bangsa Israel. Sekalipun bangsa itu adalah bangsa yang keras, yang disebut keras kepala, artinya susah diatur. Keras tengkuk, dia susah dipimpin. Namun sangat dikasihi oleh Tuhan, karena hanya di tengah-tengah umat ini ada pujian kepada Tuhan di tempat yang maha kudus. Dan di tengah-tengah bangsa ini ada nabi. Bukanlah nabi besar, nabi kecil, tetapi dia yang ditentukan oleh Tuhan untuk bernubuat di zaman itu. Dia bernubuat. Lalu kemudian nabi itu dia berdoa kepada Tuhan, apa yang harus dikatakan kepada umat ini. Melihat keadaan umat ini, ada waktunya mereka galau, tidak menentu apa yang dipikir. Karena sering ada serangan-serangan dari luar. Telinga mereka seperti kelinci yang tajam pendengaran mereka. Mereka mengira ada sesuatu yang berbunyi, seperti ada musuh, seperti ada serangan.
Tetapi Tuhan berfirman kepada Nabi Yoel, tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunung-gunungku yang kudus. Disuruh orang pilihan Allah ini supaya mereka beribadah di tempat yang kudus, di gunung-gunung yang kudus, supaya bisa menyerukan firman Allah, bisa menyerukan pujian dan penyembahan. Karena dengan demikian mereka akan mendengar suara Tuhan. Apa yang Tuhan firmankan lewat Nabi. Mereka seperti orang-orang yang dikejutkan. Tetapi Nabi menenangkan mereka itu. Sekalipun tidak diperintahkan untuk siap berperang secara fisik. Tetapi dikatakan kepada Nabi, tiuplah sangkakala. Biasanya sangkakala ditiup kalau ada alarm, ada peperangan, musuh sudah mengepung, sangkakala harus ditiup. Tapi mengapa Tuhan menyuruh Nabi, tiuplah sangkakala di Bukit Sion? Berteriaklah di gunungku yang kudus. Katakan, sebab hari Tuhan akan datang dan hari itu sudah dekat. Kita sama-sama tahu bahwa 1000 tahun bagi manusia sama dengan 1 hari untuk Tuhan. Dan sekarang ini adalah masa yang terakhir. Adalah zaman yang akhir. Untuk menanti kedatangan Tuhan. Dan Tuhan sudah menyatakan kepada Nabi Yoel, supaya serukan kepada bangsa ini, supaya bangsa ini harus bertobat, karena mereka akan menerima perjanjian-perjanjian yang kudus. Menyuruh orang yang keras kepala, keras tengkuk itu untuk bertobat, itu bukanlah hal yang gampang. Tetapi kalau Tuhan sudah menjamah hati bangsa itu, maka bangsa itu akan bertobat. Mereka percaya apa yang disampaikan oleh Nabi. Karena perjalanan hidup manusia tidak mungkin hanya cerah-cerah saja, hanya aman-aman saja. Tetapi ada waktunya kelam kabut datang. Ada waktunya mendung tiba. Ada waktunya musim dingin, ada waktunya musim panas. Tetapi orang yang sudah bertobat kepada Tuhan, mereka siap sedia. Karena apa yang mereka katakan itu akan terjadi. Mengapa disuruh bertobat? Karena Allah itu Allah yang cemburuan. Dia cemburu melihat bangsa pilihannya itu menyembah kepada ilah-ilah lain. Menyembah kepada yang bukan pencipta langit dan bumi.
yang mengakibatkan kekalahan di dalam peperangan bangsa itu. Tetapi Nabi Yoel menyampaikan ada masa-masa yang cerah, yaitu pada akhir zaman akan melihat sesuatu yang lebih indah. Karena untuk menjelang hari Tuhan itu, Nabi Yoel telah bernubuat di dalam Yoel pasal 2 ini ayatnya yang ke-28, dia berbunyi begini. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku kepada mereka pada hari itu. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, nubuat ini lama ditunggu. Sedangkan Nabi Yoel katakan waktunya sudah dekat, tetapi lama ditunggu. Nanti kedatangan Yesus pada kali yang pertama itu, maka murid-muridnya disuruh berhimpun. Setelah dia bangkit, setelah dia melayani mereka, meneguhkan mereka, lalu kemudian dia terangkat, dia pesankan jangan tinggalkan Yerusalem, tunggulah perjanjianku. Jadi anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan, mereka tiap-tiap hari ada di rumah Tuhan. Mereka ada di rumah Tuhan menantikan perjanjian itu. Menunggu Roh Kudus akan dicurahkan sesuai dengan janji yang dijanjikan oleh Allah lewat Nabi Yoel. Supaya itu diingat dan itu adalah pengharapan bagi anak-anak Tuhan. Karena kalau Roh Tuhan sudah datang dalam kehidupan umat manusia, bahwa ada tanda-tanda yang dilihat dalam kehidupan di dalam roh itu. Bukan saja kepada satu kelompok manusia, tetapi semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Bernubuat artinya dia menyampaikan apa maksud Allah, apa kehendak Allah, dan apa yang akan terjadi. Orang-orang tua akan bermimpi. Ada mimpi yang rohani. Karena sering kali Tuhan berbicara di dalam mimpi. Itu adalah pekerjaan roh. Dan teruna-terunamu akan melihat berbagai-bagai penglihatan rohani. Dan mata mereka akan disucikan oleh Tuhan supaya mereka dapat melihat perkara-perkara yang indah di dalam Tuhan.
Dan Tuhan akan melengkapi umat-umatnya dengan kuasa Roh Kudus itu. Supaya mereka boleh menjadi kesaksian bagi semua bangsa di dunia ini. Dalam ayatnya yang ke-30, dalam Yoel pasal 2 ini, dikatakan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi. Darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita. Dan bulan menjadi darah. Sebelum datangnya hari Tuhan yang dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankannya. Seperti yang difirmankan Tuhan, dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Kalau kita sudah dipanggil Tuhan, Dia lepaskan kita dari segala ikatan-ikatan dosa. Dia lepaskan kita dari kebiasaan-kebiasaan buruk. Supaya jangan kita tetap terikat dengan kebiasaan-kebiasaan buruk yang menghalang-halangi kita untuk selamat. Sebab itu, apa yang kita lakukan? Karena kita disuruh berseru kepada Tuhan. Kalau ada sesuatu yang kita lihat membahayakan dalam penglihatan-penglihatan kita, berseru kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan, lengkapi kami dengan kuasa-Mu, supaya kami dapat melihat keselamatan yang datang dari Tuhan itu. Saudara-saudara, kekasih di dalam Tuhan, pada hari-hari ini, mungkin banyak orang-orang yang galau, yang tidak tentu apa yang mau dipikir. Kalau orang sudah kelaparan, banyak orang yang menjadi jahat. Bisa-bisa orang boleh menipu. Tetapi anak-anak Tuhan punya pengharapan. Mereka punya kehidupan yang rohani. Kalau ada sesuatu yang membahayakan, mereka berseru kepada Tuhan. Karena siapa yang berseru kepada Tuhan, dia diselamatkan. Mungkin ada yang bisa mengolok kalau kita berseru kepada Tuhan. Tetapi kalau hati kita memang sudah harus berseru, tolong Tuhan, tolong Tuhan. Bungkus dengan kuasa-Mu, supaya kuasa dosa tidak akan mengalahkan kita. Tidak akan membinasakan kita. Tetapi kita dilepaskan dari pencobaan itu. Kita senantiasa bersuka cita karena kelepasan itu. Dan kita melihat Tuhan merubah hidup kita. Tuhan rubah hidup kita. Karena kita dirubah hari demi hari. Kita akan diproses agar supaya kita menyenangkan hati Tuhan. Kita lepas dari kegalauan-kegalauan dunia ini. Dan kita menyerukan firman Allah itu di mana-mana. Supaya dunia tahu bahwa Tuhan itu hidup. Dan Dia memberikan roh kehidupan kepada semua orang yang berharap kepadanya. Sebab itu pada kesempatan ini, jadi dikatakan
hari-hari penantian, ya. Penantian hari Pantekosta. Persiapan-persiapan. Tuhan menyatakan apa yang perlu kita siapkan. Apa yang masih kurang di dalam hati kita. Apa yang perlu diperbaiki untuk menghadapi hari raya. Hari raya yang besar itu. Yaitu pencurahan Roh Kudus, ya. Hari raya buah bungaran, hari raya ulu hasil. Buah pertama dari salibnya Kristus akan berhimpun di loteng Yerusalem dan mereka bersehati, berdoa, berseru kepada Tuhan supaya mereka diberikan kuasa ilahi dan mereka akan mengerjakan pekerjaan Tuhan itu. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, adapun kelompok-kelompok anak-anak Tuhan, mereka bersekutu untuk berseru. Ataupun di dalam perorangan, mengapa kita harus menghadap Tuhan? Mungkin di tengah malam kita dibangunkan untuk berdoa. Karena kita melihat di dalam mimpi ada sesuatu yang akan terjadi. Kita berdoa supaya Tuhan nyatakan apa kehendak Tuhan itu. Jadi kalau kita berdoa harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Ada tujuan doa kita. Kami hamba-hamba Tuhan hanya mengajak anak-anak Tuhan supaya mereka bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Supaya bila mana datang pencobaan, kita tidak akan undur. Kita tidak undur dari hadirat Allah. Tetapi kita lebih maju. Karena Tuhan yang menuntun kita. Tuhan yang menjaga kita. Kita selalu mohon urapan dari kuasa Tuhan. Supaya Tuhan mengurapi perkataan-perkataan kita. Pikiran-pikiran kita. Agar supaya kita menyenangkan hati Tuhan. Karena kita bergumul di dunia ini, banyak tantangan-tantangan yang kita harus gumuli. Terutama hidup kita sendiri. Mengapa kita berpuasa? Agar supaya kita dapat melihat kekurangan kita. Kita dapat melihat apa yang perlu harus diselesaikan, dilengkapi supaya kita lebih berkenan kepada Tuhan. Sebab itu, kalau kita berdoa kelompok, ya kita ngecas iman kita. Cas. Supaya iman kita ada urapan kuasa Allah. Ada urapan Roh Kudus. Karena kita bergaul di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Kita perlu iman kita dikuatkan. Dengan doa, Tuhan tambahkan iman kami Tuhan. Tambahkan pengharapan kami. Tambahkan kasih sayang kami. Supaya kami dapat melihat kasih Tuhan ada di dalam hidup ini. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan. Mari pada kesempatan ini yang dikatakan Minggu penantian, Minggu Pantekosta, kita akan berdoa supaya dunia ini dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Kalau kita melihat apa yang terjadi dalam dunia ini sekarang ini, seluruh dunia, kita bertanya kepada Tuhan, apa maksud Tuhan dari semua ini? Tapi kita melihat Tuhan akan membuat sesuatu yang luar biasa. Ada kegerakan yang besar. Ada kegerakan yang besar yang akan terjadi. Bila kita mengalami sesuatu sulit, ada kegerakan yang besar akan terjadi. Karena kesusahan-kesusahan yang kita alami, Tuhan akan hiburkan kita dengan kuasa-Nya.
Apa yang dapat menghibur kami hamba-hamba Allah? Kami terhibur bila kami melihat jiwa-jiwa datang bertobat kepada Tuhan. Kami tidak bisa terhibur dengan harta benda. Tidak dapat terhibur dengan kekayaan. Tetapi yang menghibur hamba-hamba Allah adalah melihat perubahan-perubahan anak-anak Tuhan. Mereka bertobat kepada Tuhan dan mereka menyembah kepada Allah dengan roh dan kebenaran. Harus kita melihat pengurapan Allah ada di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Sehingga mereka rela untuk berkorban buat pekerjaan Tuhan. Rela mengambil waktu untuk memuji Allah. Rela mengambil waktu untuk melayani Tuhan. Membantu akan hamba-hambanya. Supaya pekerjaan Tuhan dapat dikerjakan. Mungkin masih banyak orang yang tidak melihat pekerjaan ini. Tetapi anak-anak Tuhan, hamba-hamba Allah melihat pekerjaan yang suci ini terbentang di pemandangan kita. Karena Tuhan akan merubah pandangan kita. Supaya kita dapat ada penglihatan-penglihatan yang rohani. Dari mana kita melihat itu? Dari doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Buka mata rohani kami Tuhan, supaya kami dapat melihat perkara-perkara yang ilahi itu. Supaya kami rela untuk menangani pekerjaan Tuhan. Sebab itu firman Tuhan tidak begitu panjang. Tetapi kalau firman Allah ini kita pegang dengan sungguh-sungguh, maka kita ada nada doa di dalam hidup ini. Karena roh Allah membantu roh kita untuk menyampaikan kepada Tuhan apa yang kita harus sampaikan kepada Tuhan. Sebab itu dalam minggu penantian ini, mari satukan hati kita, pikiran kita kepada Tuhan. Jangan ada pikir-pikir yang lain, tetapi satukanlah pikiran kita. Karena dengan persatuan iman kita, kita melihat kelompok doa kita akan terbangun dan kita melihat kemajuan pada hari-hari kemudian. Demikianlah firman Allah yang kami sampaikan. Tapi kami mengajak kita sama-sama berdoa supaya kita berdoa buat bangsa dan negara ini. Berdoa buat daerah kita. Kita berdoa buat gereja kita, keluarga kita, kaum famili kita, supaya mereka semua sampai pada kegerakan yang besar. Sama-sama kami kedapatan sekaum bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan berdoa pada saat ini. Biarlah semua boleh jadi seperti apa yang Tuhan kehendaki. Bapa di sorga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini Tuhan, kami sudah merenungkan firman-Mu. Betapa indah firman-Mu di dalam pemandangan kami. Betapa mulianya Engkau ya Tuhan. Biarlah kemuliaan-Mu Engkau nyatakan kepada kami hamba-hamba-Mu. Kepada umat-umat pilihan-Mu. Supaya kami dapat memberitakannya. Supaya kami dapat bunyikan itu di mana saja. Supaya kami dapat melihat banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan dan bertobat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat keajaiban-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Mari Tuhan, Engkau urapi hati kami. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Agar supaya hati kami ini ada sukacita sorga. Supaya kami dapat memberitakan sesuatu yang ajaib kepada jiwa-jiwa yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan tolong dengan mengatasi ancaman sakit penyakit yang menular. Tuhan jaga kami semua Tuhan. Jaga anak-anak-Mu. Supaya kami boleh melihat kemuliaan Tuhan. Karena kami tahu kami berseru kepadamu. Kami akan menerima pertolongan daripada-Mu ya Tuhan.
Biar Roh Kudus-Mu mengerjakan itu di dalam hidup kami. Supaya hidup kami ini merasakan pembelaan Tuhan dalam hidup ini. Hiburi kami dengan jiwa-jiwa baru yang mau datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat keajaiban-Mu. Terima kasih buat pembelaan-Mu. Arahkan pikiran-Mu di hadapan hadirat Allah. Kasih setia Tuhan menyertai kehidupan kami. Kuasa Roh Kudus-Mu menyertai kami. Anugerah-Mu menyertai kami pada saat ini. Sampai hari Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Kami akhiri ibadah ini dalam berkat nama Yesus, Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya. Amin.